Sini rohamku puji Aho manobusang di paias horohaku gabe sorangan mua ingananmu rohanami todimi manggohi akiduhut ngulunami gabe Shalom untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru Kurnia Marianto Silalahi. Sebelumnya izinkan saya dan keluarga mengucapkan kepada kita semuanya selamat tahun baru. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Untuk memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa memberkati kami. Hingga saat ini Engkau berikan kami nafas kehidupan, bangkit, bangun dari tempat tidur kami. Izinkan kami Tuhan melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kami. Tapi sebelumnya Tuhan, perkenankanlah firman-Mu itu masuk dalam hati dan pikiran kami, agar setiap langkah dan perbuatan kami dalam satu hari ini berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam satu hari ini, tertulis di Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita melihat atau membayangkan orang yang sakit penyakit, orang yang kurang kesehatan atau lain sebagainya, termasuk dalam hal mental, datang beribadah ke gereja dalam keadaan sakit, dalam keadaan kurang fisik, atau bahkan mungkin pakaiannya compang-camping atau bau. Yang mau kita lihat dari situ adalah bagaimana respon kita. Mungkin ada orang yang cuek, seperti tak mau tahu, yang penting aku beribadah dengan tulus. Atau mungkin juga ada orang yang mengusirnya untuk pindah tempat duduk karena dia merasa terganggu, dia berdampingan dengan orang yang berpenyakit. Atau juga mungkin ada yang menggerutu atau marungut-ungut sepanjang mengikuti ibadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal ini bisa kita lihat dan bayangkan posisi Yesus yang mungkin Yesus pada saat itu sedang mengajar banyak orang, menjelaskan tentang firman Tuhan. Namun tiba-tiba seseorang yang mengalami sakit kusta datang kepada Yesus meminta penyembuhan tentang dan penyakit yang dideritanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita ada di posisi orang yang mendengarkan khotbah, orang yang lagi serius mendengarkan firman Tuhan, namun tiba-tiba ada orang yang sakit, yang kekurangan kesehatan, datang tiba-tiba ke depan menemui pendeta atau ke altar meminta penyembuhan, padahal dia bau, padahal dia compang-camping. Mungkin banyak di antara kita yang kesal, tidak terima, dan mungkin ada yang keluar. Kenapa? Takut tertular, takut ikut menderita penyakit-penyakit yang diderita orang tersebut. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, dalam tradisi Yahudi, orang yang mengalami penyakit kusta pasti dianggap tahir atau najis dan dilarang kontak fisik dengan siapapun, atau orang lain juga dilarang untuk menjamah dan menyentuh dia. Loh, kalau orang itu dianggap najis, dilarang bersentuhan kontak fisik, orang kusta ini tidak boleh disentuh ataupun menyentuh. Lalu kenapa Yesus mau mendekat
mau menjamah atau bahkan menyentuh orang sakit kusta ini untuk menyembuhkannya. Dengan sigap pula Yesus mendengar keluhannya, permintaan si penderita ini. Yesus bukan juga hanya mendengarkan, tetapi juga langsung memberi spontanitas sikap untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita melihat ayat bulanan yang tertulis di almanak kita untuk bulan Januari di suasana tahun baru ini, tertulis di sana dengan tema, Tuhanlah yang menggembalakan kita. Artinya apa? Dia tahu kemana mengarahkan domba-dombanya. Dia tahu mana buah-buah yang segar untuk domba-dombanya. Dia tahu mana air yang segar untuk para domba-dombanya. Dia tahu juga apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh domba-dombanya. Cerminan gembala ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dapat kita lihat dalam kisah, dalam renungan ini, antara si penderita kusta ini dan Yesus. Yesus adalah seorang gembala. Yesus tidak pernah mengucilkan siapapun juga, baik sehat maupun sakit, yang kuat ataupun lemah, yang kaya ataupun yang miskin. Yesus juga selalu mendengar suara dan jeritan hati dari setiap umatnya. Tidak peduli siapapun dia, tidak peduli dengan keadaannya. Yang penting Yesus akan mendengarkan keluhannya. Walaupun banyak orang yang mengucilkan dia yang tersiksa, teraniaya, dan tidak diperhatikan, tapi Yesus dengan sigap mau mengatakan, "Datanglah kepadaku, hai yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan melegakan engkau." Itu menjadi jaminan untuk kita bahwa tidak ada siapapun yang boleh membatasi datangnya permintaan, jeritan hati kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal ini, renungan ini mengetuk hati kita, hendak menyampaikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa gagal dalam usaha dan hubungan, baik usaha pekerjaan, hubungan antar keluarga, atau juga hubungan antara kaum muda dan lain jenis yang lagi pacaran. Mungkin juga ada di antara kita yang masih merasa takut, segan dengan orang yang pakaiannya cantik, kita jelek, kita kurang, kita orang itu lebih dalam hal beribadah. Kita takut, segan, atau takut diejek dan lain sebagainya. Mungkin juga kita merasa terkucilkan karena ekonomi. Kita melihat mereka mewah, punya segala sesuatu, kita tidak punya apa-apa. Contohnya mungkin Natal-Natal kemarin, orang punya baju baru, pakaian baru, sepatu baru, anak-anak kita tidak. Atau juga tentang kesehatan kita. Kita melihat orang lain bisa semangat, bisa memakan semuanya, banyak hal yang tidak ada pantangan. Kita punya banyak kekurangan dan pantangan. Kita juga melihat banyak mungkin orang yang mengucilkan kita dari segala keadaan yang kita alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin terkadang kita merasa, apakah Tuhan masih peduli denganku? Apakah Tuhan mendengarkan keluh kesahku? Apakah Tuhan masih ada untukku? Firman Tuhan hari ini hendak meneguhkan kita, mengatakan kepada kita, yakinlah Tuhan mendengarkan jeritan-jeritan dan suara-suara dari setiap keluh kesahmu. Dan yakinlah Tuhan pasti memberikan kasih dan mujizatnya kepadamu. Hanya kita mungkin terlalu ingin terburu-buru, tidak meyakini kuasa Tuhan. Dan yakinlah suatu saat Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Percayalah pada Tuhan dan yakinilah firman-Nya yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami juga punya banyak keluhan, punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan. Tapi kami diteguhkan bahwa Engkau adalah gembala yang setia. Engkau senantiasa mendengarkan kami. Engkau senantiasa mengerti dan memahami keadaan kami. Bapa, lihat dan jamalah hati dan pikiran kami, tubuh kami dari segala kekurangan,
penyakit-penyakit kami, pergumulan kami. Kami yakin Tuhan mendengarkan segala jeritan hati kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Berkatilah setiap jemaat-Mu dalam rumah tangganya. Walaupun ada di antara mereka yang masih dalam perjalanan, pulang ke Siantar atau pulang ke daerah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Jika ada di antara jemaat dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka melalui nama-Mu, melalui obat yang mereka makan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.